Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita, dan bentuk penghabarannya adalah peringatan sekaligus ancaman. Allah mengingatkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernapas, setiap jiwa akan merasakan kematian. Para mufassir menyebutkan kalimat ini semakna dengan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, bahwa setiap apa yang hidup di muka bumi ini akan mengalami kehancuran, fanin. Proses hidup dari waktu ke waktu, dari mulai hitungan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, itu bukan menuju pada sebuah kekuatan fisik, tetapi kehancuran. Dan Allah mengingatkan, wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, hanya zat Allah yang baqa, yang kekal. Allah pun tidak pernah menciptakan makhluk yang namanya manusia al-khulda, abadi. Bahkan yang kita ketahui, manusia yang umurnya panjang adalah Nabi Nuh alaihi salam, 1000 tahun umurnya, dan selama 950 tahun aktivitasnya ini da'autu lailan wa naharan sirran wa jahran. Jadi aktivitasnya dakwah, menyeru manusia ke jalan Allah siang, malam, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan kepada kita, sekaligus di dalamnya nanti ada ancaman. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Jadi bukan hanya sekedar dimatikan, tetapi harus mempertanggungjawabkan
tentang bala yang Allah anugerahkan kepada setiap kita. Wa nabluukum, dan kami menguji kalian, bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan, dan inilah ujian sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian semuanya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan tentang sikap adab kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, terhadap bala yang Allah berikan kepada kita. Sejak diciptakannya Adam hingga nanti akhir kehidupan, bala itu hanya dua yang diturunkan Allah. Kalau tidak syarrun, kalau tidak buruk, khairun, baik. Tapi secara umum manusia dari sisi basyariahnya, sifat manusiawinya, hatinya begitu sulit untuk connect dengan Allah, bahwa ini adalah anugerah Allah ketika ujian itu dirasakan buruk. Baik ujian berupa sakit, penyakit, ataupun kehidupan. Sengsara, tak pernah kaya, ini bagian dari ujian yang dirasakan buruk oleh manusia secara basyariah. Penyakit jasad ini adalah ujian yang dirasakan buruk oleh manusia secara basyariah. Dianugerahi banyak harta, dianugerahi banyak anak, dianugerahi banyak jabatan, ini juga ujian. Tetapi kemudian ketika ujian kebaikan itu sampai kepada manusia secara basyariah, hampir-hampir hatinya tidak atau susah nyambung dengan sang penganugerah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, karena itulah kita sebagai muslim yang insya Allah memiliki iman walaupun kecil, bisa jadi iman kita ini hanya sebesar zarrah saja, tapi kemudian kalau kita kelola dan kita hidupkan nilai-nilai ruh dalam diri kita dalam makna sami'na wa ata'na, maka bagaimana seharusnya sebagai muslim dalam menyikapi anugerah Allah berupa bala ini, baik maupun buruk. Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita saat mendapatkan bala kebaikan, Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi. Nah, ini koneksitas hati inilah yang kemudian harus kita kelola. Bagaimana selalu menyandarkan segala urusan itu dengan keutamaan, fadilah yang diberikan Allah kepada kita. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah fadilah, keutamaan yang Allah anugerahkan kepadaku. Ashkuru am akfur, apakah saya mau jadi orang syukur atau orang yang kufur? Begitu cepatnya hati ini menyikapi peristiwa yang terjadi, baik dirasakan buruk secara basyariah dalam konteks manusiawinya ataupun baik, kita menyadari bahwa ini adalah anugerah Allah, bentuk rahman rahim Allah kepada hambanya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai muslim agar senantiasa bersabar dan bersyukur dengan urusan dalam bentuk apapun yang ditimpakan Allah kepada diri kita, hingga dan sabar dan syukur ini mampu mengundang takjub Allah, kagum Allah kepada kita. Bagaimana agar Allah itu selalu takjub kepada kita? Bagaimana agar Allah itu selalu kagum kepada kita? Kumaha sangkan Allah teregeus bae ka urang. Nah, Nabi memberikan arahan, memberikan taujiihnya dalam hadisnya. Hadis dari Syuhaib, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Sabda Nabi, ajaban li amril mu'minin.
mengagumkan bagi urusan yang ditibankan, yang diberikan kepada orang yang beriman. Allah kagum kepada orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusan yang diberikan kepada orang yang beriman itu serba baik. Jadi tidak bernilai jelek. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Takjub Allah ini dan nilai baik ini tidak bisa dan tidak berlaku bagi siapapun illa lil mu'minin, kecuali hanya bagi orang yang beriman saja. Seperti apa orang yang beriman menyikapinya? Idza asabathu sarra'u syakara. Ketika diuji dengan kebaikan, dia bersyukur. Dalam arti watu syai'in fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan kebaikan yang diterimanya, dia ingin berburu barokah. Dengan cara apa? Ziyadatul khair, meningkatkan amal-amal kebaikan, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Saat mendapatkan harta, yang disegerakan itu dalam hati dan pikirannya adalah sedekah, infak dan zakat. Zisnya berjalan dengan baik. Ini maknawiah syukur, hingga hidup senantiasa barokah. Maka sabda Nabi, semuanya itu bernilai pahala yang baik. Idza asabathu darra'u sabara. Ketika diuji dengan keburukan, bersabar. Sabar adalah sururul qalbi bima qada'i. Sama maknanya dengan ridho. Senangnya hati menerima apa yang telah menjadi ketentuan Allah yang dibebankan kepada dirinya, apapun itu. Hati tetap merasa senang dan Allah menjaminkan ketenangan. Dan ketenangan itu dijaminkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Subhanallah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Maka apa jaminan Allah dengan perilaku sabar? Dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah menjelaskan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ujroh, rewardnya orang yang bersabar itu adalah disempurnakan oleh Allah nanti di hari kiamat, masuk surga bighairi hisab. Dan sabar mengikuti ketentuan syariah. Saat kita diberi ujian keburukan, sakit jasadi, sakit ruhi, disedikitkan harta, kesabarannya harus mengikuti apa yang disyariatkan Allah. Fisarra'i wad-dharra'i wa hinad ba's. Itu makna sabar yang termaktub dalam Al-Baqarah 177. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sampai akhir kehidupan seorang mukmin, seorang muslim harus bersabar menghadapi berbagai macam ujian yang dirasakan buruk secara basyariah. Sampai akhir kehidupan seorang muslim, seorang mukmin wajib selalu syukur atas ujian kebaikan yang dirasakan oleh basyariahnya. Sampai kapanpun dan dalam situasi apapun. Menjauhkan diri dari sifat frustasi, putus asa, ini bagian daripada kesempurnaan sabar. Saat sakit mendera dan memadorotkan diri sendiri dan orang lain,
Diharamkan bagi seorang mukmin berharap kematian karena tidak sanggup menghadapi ujian. Ujian fisik, ujian psikis, ya. Aib kita terbongkar, masyarakat sudah tahu semuanya tentang aib kita, haram memohon kematian. Maka kemudian Nabi mengarahkan kepada kita, la yatamannayanna ahadakumul mauta. Salah seorang di antara kalian tidak boleh berharap kematian lidurrin asabahu, karena tidak sanggup menghadapi kemadorotan dari ujian yang menimpanya. Maka ketika labudda fa'ala, terpaksa harus melakukan sesuatu karena tidak sanggupnya menahan rasa sakit dari ujian fisik, rasa sakit hati dari ujian perasaan, Nabi mengajarkan doa. Fakul, kata Nabi, maka berdoalah kepada Allah, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku jika keadaan hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani maka natil wafatu khairun li, dan wafatkanlah aku idza kanatil wafatu khairun li, jika wafat itu adalah baik bagiku. Karena itulah jamaah Jumat rahimakumullah, ada doa yang kemudian spesial yang diajarkan oleh Nabi kepada kita untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar kita mendapatkan akhir kehidupan yang baik dan dilindungi dari kemungkinan akhir kehidupan itu buruk. Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabirin dan syakirin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan bahwa ada dua hal yang ditakuti oleh anak cucu Adam. Yang pertama kematian, yang kedua kesengsaraan, sedikit harta. Itu hal yang basyariah, manusia. Maka dalam hadis itu disebutkan sesungguhnya bagi seorang mukmin adalah kematian itu mustarihun wa mustarahun. Allah mengistirahatkan hamba tersebut dari hal-hal amalan yang buruk. Selesai masalah, dan inilah yang kemudian didambakan oleh seorang mukmin. Apa? Liqa Allah, bertemu dengan Allah. Nah, yang kedua sedikit harta, miskin, menjadi manusia yang miskin. Ini juga sangat ditakuti. Dan Rasul mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya semakin sedikit harta yang kita miliki, semakin meringankan tanggung jawab hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang wafatnya memanggil Aisyah, putrinya dan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang hartanya. Kata Abu Bakar, wahai Aisyah, engkau jangan menginginkan bagian daripada harta yang akan aku tinggalkan mati. Aku takut mempertanggungjawabkan hisab harta di hadapan Allah. Karena itulah saat ini akan aku wakafkan
menginfakkan hartaku semuanya untuk Allah melalui Umar bin Khattab. Subhanallah. Betapa seorang Abu Bakar yang kemudian oleh Nabi disinyalir telah dipanggil oleh 8 pintu surga, ya, bersikap dan berperilaku ingin selalu sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan ayat 35 dari Al-Anbiya ini menjadi inspirasi bagi kita untuk senantiasa kita bersikap waspada atas segala apa yang menimpa terhadap diri kita. Koneksikan hati kita dengan Allah bahwa ini semuanya terjadi biidznillah dan qadaillah, izin Allah dan ketentuan Allah. Kenapa harus menimpa kepada saya? Inilah rahman rahim Allah buat saya. Dan Nabi mengingatkan bahwa segala peristiwa yang terjadi menimpa diri tentang keburukan, tidak ada lain bagi orang yang beriman kecuali an yukaffiru anhu sayyi'atih, akan menjadi kafarat bagi dosanya. Itu saja barangkali yang dapat saya khutbahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal saleh ibadah kita semuanya dan menjadi syafaat nanti di yaumul akhir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.